Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyasi, Tiar Mufida, Sapitri Sri Rezeki, dan ada saya sendiri, Siti Umayyah. Langsung aja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Aisyasi. Kepada Teh Ai kami persilakan. Latar belakang masalah. Masalah perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini semakin pesat. Bahkan teknologi telah menjadi kebutuhan bagi setiap individu untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, internet merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi. Jaringan internet merupakan faktor terjadi revolusi teknologi. Internet menjadikan dasar perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pengertian dari cybercrime. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Udah. Udah, Teh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Diar. Kepada Teh Diar kami persilakan. Untuk selanjutnya yaitu cyber law. Cyber law merupakan kebijakan keamanan sistem informasi terpenting dalam tatanan hukum nasional yang mengatur kegiatan cybercrime dalam bentuk hukum. Cyber law aspek hukum yang istilahnya berasal dari hukum dunia maya dan ruang lingkupnya mencakup semua aspek yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet. Selanjutnya yaitu pengertian cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi. Motif cyber espionage yaitu suatu kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengintai atau memata-matai pihak tertentu dengan memasuki jaringan komputer sasarannya tersebut. Adapun penyebab cyber espionage yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Untuk materi selanjutnya silakan bisa dilanjut, Teh Sapitri. Penanggulangan cyber espionage. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime ataupun cyber espionage. Yang pertama secara personal yaitu dengan internet firewall, kemudian kriptografi, secure socket layer, menutup servis yang tidak digunakan, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan, melakukan backup secara rutin, adanya pemantau integritas sistem. Kemudian secara pemerintahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan modernisasi hukum pidana nasional, hukum acaranya. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang selanjutnya meningkatkan pemahaman secara keahlian aparatur penegak hukum. Selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah cybercrime. Membentuk badan penyelidik, dan yang terakhir membentuk badan penyelidik internet.
yang ketiga yaitu secara dunia global, yaitu dapat dicegah dengan meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Selesai. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Udah. Sebentar teh. Kesimpulan dari espionage sendiri adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Espionage ini jelas-jelas pihak. Sementara hanya menguntungkan beberapa pihak saja, hanya satu pihak saja bahkan. Cyber espionage pun tak diinginkan praktis oleh semua. Yang baik adalah seharusnya cyber espionage ini ditiadakan sama sekali. Dan untuk sarannya, terutama untuk kita generasi muda, marilah mulai mendorong pihak-pihak yang di pemerintahan untuk segera mengatur UU ITE atau kedudukannya sangat penting untuk mendukung lancarnya kegiatan para pembisnis internet, melindungi akademisi, masyarakat, dan mengangkat citra Indonesia di level internasional. Karena kan Indonesia sekarang terkelas. Mungkin perlu peraturan di bawah UU ITE yang mengatur hal-hal yang lebih mendetail, seperti peraturan menteri dan peraturan lain sebagainya. UU ITE masih perlu diperbaiki, ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada lagi pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.